Interaksi merupakan suatu jenis tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih objek yang tidak dapat dihindari. Dalam sebuah ekosistem pun ada bermacam-macam interaksi yang terjadi seperti simbiosis, kompetisi, predasi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, untuk saat ini kita akan membahas salah satu interaksi dalam ekosistem yang bernama simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah akan dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan, namun merugikan pihak lainnya. Contohnya, nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Simbiosis amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya pohon pinus dengan tumbuhan lainnya. Pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Tanaman yang rentan terhadap senyawa alelokimia dari tanaman lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan, serta perkembangannya. Simbiosis netralisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan maupun diuntungkan, keduanya sangat netral. Contohnya kupu-kupu dan kerbau. Kehadiran kupu-kupu tidak mengganggu aktivitas kerbau. Hal ini dikarenakan kerbau akan memakan rumput yang ada di wilayah tersebut tanpa mengganggu kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu akan mencari makanan berupa nektar yang biasanya mereka cari ketika siang hari. Singkat kata, keduanya bisa hidup harmonis di alam bebas. Jadi, itulah penjelasan interaksi dalam ekosistem, khususnya simbiosis. Kiranya dapat membantu. Sekian dari saya, terima kasih.